Halo Aquarius. What's going on? Oh, the strange guys. No, kalian sedang tidak baik-baik saja ya. Aku rasa kalian saat ini tidak punya banyak pilihan guys ya. Dengan situasi perekonomian yang kita hadapi saat ini, kemudian ada pandemi segala macam gitu ya. Kamu salah membuat keputusan dengan pindah ke perusahaan tersebut ya. Aduh, ini sudah salah langkah dan kemudian kesempatan besar hilang. Selama kalian masih belum berdamai, belum mengajak satu pihak berdamai atau satu oknum berdamai, kalian akan tetap berada pada posisi stuck ya, the hangman yang di cross. Halo Aquarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan kalian selalu sehat-sehat saja ya. Terima kasih banyak untuk kalian Aquarius yang sudah subscribe ke channel ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengaktifkan lonceng notifikasi. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang rajin komen, like, dan share video-videoku ya guys ya. Aquarius, welcome back to Be Delightful channel guys. Masih bersamaku di sini Ray, your tarot reader. Gaya gue semangat banget ya guys, padahal ini sudah jam 2 pagi. Ya nggak apa-apa lah ya. Oke, untuk para newcomer atau yang baru pertama kali melihat channel ini, halo guys, salam kenal. Nama aku Ray dan channel ini namanya Be Delightful. Ini channel untuk melihat readingan tarot ya guys. Silakan masuk, jangan malu-malu. Silakan duduk ya. Silakan dipilih. Oke. Aquarius, ini adalah readingan tentang karir dan keuangan untuk kalian di bulan Maret 2022 ini guys, yang dimulai dari tanggal ketika kalian melihat video ini pertama sekali dan nanti berakhir di tanggal 31 Maret ya. Aku melihat Two of Swords di sini guys. Apakah kita akan ambil? Ya tentu saja diambil. Kan belum di shuffle kartunya ya. Ini energi kolektif untuk Aquarius ya. Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Artinya tidak semua Aquarius akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys. Tapi tadi ada keluar kartu The Two of Swords. Kalian sedang menimbang-nimbang sesuatu guys. Dan yang kalian timbang itu penting dan urgent guys ya. Kalian harus segera membuat keputusan aku rasa. Karena kartu The Two of Swords di deck Angel Wisdom ini guys digambarkan orang yang berdiri di tepian sebuah perahu sambil juggling pentacles ya. Kemungkinan besar dia jatuh ke laut atau pentaclesnya jatuh itu sangat besar ya. Waktunya nggak banyak ya Aquarius, kamu tidak punya waktu yang lebih banyak lagi untuk membuat keputusan aku rasa ya. Tentang karir dan keuanganmu ya pastinya. Oh, kamu sudah mulai malas kerja ya. Kenapa begitu Aquarius ya? Kamu malas bekerja ya, mulai terasa tidak bersemangat ya. Menimbang-nimbang apakah akan pergi meninggalkan kantor itu atau meninggalkan bisnis itu. Tapi sampai sekarang masih belum membuat keputusan ya. Oke. Satu kali lagi guys. Dan kartu ini akan siap dipakai oleh Aquarius yang membawa energi kolektif mengenai karir dan keuangan untuk kalian ya guys ya. Di bulan Maret 2022. Oke, mari kita lihat the Page of Swords. Ini resign the documents ya guys. Bukan resign mengundurkan diri ya. Resign the documents. Bisa jadi sih resign mengundurkan diri, tapi kartu the Page of Swords itu secara umum diartikan sebagai orang yang duduk kembali dan kemudian membongkar dokumen lama ya, dan membaca ulang, kemudian ada yang diperbaiki lalu kemudian ditandatangani kembali ya. Itulah the Page of Swords di sini. Biasanya proses penandatanganan kembali itu atau resign itu ya guys atas dasar konflik ya. Ada konflik di situ dan kemudian dokumen itu harus ditandatangani ulang. Begitulah biasanya the Page of Swords diterjemahkan untuk karir atau keuangan ya. Oke, mari kita lihat. Aku harap semuanya baik-baik saja ya Aquarius. Halo Aquarius. What's going on? Oh, the strange guys. No, kalian sedang tidak baik-baik saja ya. The strange muncul. Ini adalah kartu di mana seseorang mengingat-ingat kembali kelebihannya guys ya. Kamu bekerja, kamu kemudian mengingat, aku kan lulusan UGM, aku kan lulusan UI, aku kan lulusan ITB,
IPK ku itu 3,99. Ya, itulah kartu The Strange. Aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku harusnya mendapatkan tempat yang lebih baik. Aku tidak seharusnya diperlakukan seperti ini. Itulah The Strange. Mengingat kembali kemampuanmu, kekuatan-kekuatanmu, hal-hal yang kamu banggakan agar rasa sedihmu bisa tertutupi. That's the Strange di kartu tarot, oke? Inilah energi center atau pusat energimu saat ini, ya Aquarius. Mencoba untuk kuat di posisimu sekarang, ya. Yang di cross dengan The Awakening, guys, ya. The Hangman. Oke. Oh my god. Bottom of the deck, the Knight of Cups. Kamu akan segera minta maaf ke seseorang. Ya, inilah energi the Knight of Cups yang aku lihat di sini. Aquarius, ya. Ada kesalahan yang kamu lakukan yang berkaitan dengan relokasi, pindah, bisa jadi pengkhianatan, guys, ya. Betrayal, ya. Tunggu ya sebentar ya Aquarius. Yang aku rasa begini situasinya. Kamu bekerja di perusahaan A, oke, dan kemudian beberapa waktu yang lalu kamu pindah ke perusahaan B. Di perusahaan B, kamu tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Atau let's say kamu merasa tidak puas dengan situasi yang ada di situ, oke. Masih jauh lebih baik situasi di perusahaan A, oke. Tapi keluarnya kamu dari perusahaan A itu banyak konfliknya, guys, ya. Ada energi arogan, ada energi sombong, ada energi orang yang merasa dirinya pinter di situ. Ketika kamu lepas dari perusahaan A, ya, dan sekarang kamu berniat untuk kembali ke perusahaan A dengan cara harus meminta maaf, menekan egomu. Itu yang aku rasa. Halo Aquarius yang saat ini sedang aku reading, siapapun kalian, ya, aku rasa kalian saat ini tidak punya banyak pilihan, guys, ya. Dengan situasi perekonomian yang kita hadapi saat ini, kemudian ada pandemi segala macam gitu, ya. Kamu mencoba untuk lepas dari perusahaan B ini tapi tidak mendapatkan kabar baik dari manapun, ya. Kamu melamar ke perusahaan C, D, E, F, G, H, I, J, tapi sampai saat ini belum ada yang mau hire atau mempekerjakan kamu. Oke. Bisa jadi juga ada blacklist di sini, guys, karena aku melihat arogansi yang sangat tinggi ketika kamu keluar dari perusahaan A ini, ya. Para HRD mungkin sudah blacklist kamu. Mereka itu biasanya saling komunikasi satu sama lain, ya. Perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, HRD-nya itu pada temenan lo, guys, ya. Jangan pikir kamu membuat kesalahan di perusahaan A dan kemudian perusahaan D dan E nggak bakal tahu. No, mereka itu saling berbagi informasi, ya. Itu yang aku rasa terjadi di masa lalu padamu. Ya, ada energi arogan, ada energi sombong, fraud juga bisa jadi, guys, ya. Ada pelanggaran compliance, code of conduct, apapun itu, ya, peraturan perusahaan, ya. Yang jelas situasimu aku rasa di sini blacklist. Satu-satunya cara agar kamu bisa kembali ke perusahaan A dan diperlakukan dengan baik lagi, kamu harus menekan ego dan meminta maaf kepada seseorang. Bisa jadi direksi, bisa jadi atasanmu, ya. Bisa jadi meminta maaf kepada perusahaan secara resmi, I don't know. Yang pasti ada orang yang harus minta maaf, ya. Kalau aku jadi kamu, Aquarius, aku nggak akan kembali ke situ, ya. Terlalu berat tantangannya untuk kembali ke situ. Tapi yang tergambar di readingan ini, kamu tidak punya pilihan lain. Ini kayak kamu harus bayar karmamu, ya. Hal buruk yang kamu lakukan di situ, ya, bukan pelanggaran yang fatal, ya, guys. Karena kalau pelanggaran fatal itu kayaknya kamu nggak bakal bisa diterima di sini lagi, ya. Tapi yang aku lihat perusahaan ini masih open untukmu. Oke, untuk kamu, perusahaan ini pun masih butuh kamu gitu. Tapi mereka tidak akan memanggilmu lagi. Kamu yang harus datang ke mereka. Aku rasa oknum yang harus kamu mintai maaf, ya. Kamu harus meminta maaf kepada oknum tertentu. Oke, jelimet banget. Oke, The Strength dan The Awakening, ya, guys, di center of the reading. Kamu mencoba untuk kuat berada di posisimu sekarang, ya, di perusahaan B yang tadi, ya.
analoginya yang aku ceritakan barusan, di situ kamu diperlakukan dengan tidak baik, ya. Banyak benefit yang dipotong, banyak gaji yang di-cut mungkin, ya. Ya karena mereka tahu kamu tidak punya banyak pilihan. Itu yang terjadi. Kamu salah membuat keputusan dengan pindah ke perusahaan tersebut, ya. Oke, kamu ingin bisa ada pencerahan untukmu ya guys. Apa yang harus aku lakukan dalam situasi seperti ini? Di fokus guys, ada The Knight of Wands. Ini adalah energi orang yang rushing back ya, kembali ke tempat dimana dia pernah berada sebelumnya ya, ke perusahaan A. Kamu ingin kembali ke situ. Aku rasa agak gila idemu ini, Aquarius, tapi kamu yang tahu bagaimana cerita lengkapnya ya. Yang aku rasakan, kamu tidak punya pilihan lain selain kembali ke perusahaan A agar kamu bisa kembali merasakan the Ten of Cups ya, bisa kembali menikmati pekerjaanmu. Oke. Tapi portalnya orang ini, oknum ini ya. Aku rasa teman-teman sekantormu yang lama yang di perusahaan A juga masih akan memperlakukanmu dengan baik ya. Perusahaan juga kemungkinan besar masih akan memperlakukanmu dengan baik kalau kamu kembali gitu. Tapi oknum ini yang penting untuk kamu tangani terlebih dahulu ya. Ini yang tadi aku anggap sebagai energi yang arogan ya guys, Aquarius. Ini kesalahanmu di masa lalu, oke? Ini yang harus kamu make clear, kamu bikin tuntas ya. Harus kamu cari solusinya, harus kamu temukan bagaimana cara mengatasinya ya. Yang aku rasa satu-satunya pilihan adalah meminta maaf. Karena Knight of Cups ini adalah energi meminta maaf kepada oknum tertentu ya. Sepanjang bulan Maret ini guys, sampai nanti tanggal 31, aku rasa kamu tidak akan melakukan tindakan apapun ya. Hanya itu yang terbaca di sini. Jadi itulah yang bisa aku sampaikan ke kamu Aquarius ya. Situasimu masih akan tetap stuck di tempat kerja barumu itu, dan masalah-masalah di pikiranmu akan semakin banyak, semakin besar ya. The Knight of Swords muncul di sini, orang yang nggak bisa tidur, orang yang nggak tenang makan, orang yang nggak tenang dalam menikmati hidupnya ya. Insomnia card. Ada pertentangan antara egomu dan kemudian keinginanmu untuk mendapatkan the Ten of Cups di tempat yang lama guys. Ya karena itulah sampai saat ini dan di near future ya guys, di bulan Maret akhir ini kamu masih belum bisa mengambil keputusan. Aku lihat kamu masih belum bisa menemukan cara yang tepat bagaimana aku bisa kembali ke perusahaan A. Nah, karena disitulah aku bisa mendapatkan happiness dan aku bisa menikmati bagaimana bekerja yang sebenarnya. Gantung ini guys stuck ya, hanya itu yang terlihat di sini. I'm sorry. Apa kartu yang terbuka itulah yang akan aku bacakan. Seperti biasa kita akan coba untuk mengklarifikasi satu segmen di sini guys. Yang mana yang mau diklarifikasi? Oke. The Strength yang di cross dengan The Awakening ya, atau The Hangman. Okay. Let me clarify the center of the reading please. The Strange crossed by the Awakening. Thank you very much. The Page of Cups. Kemudian The Four of Cups. The Ten of Swords. Aduh, ini sudah salah langkah dan kemudian kesempatan besar hilang. Ya, Aquarius. Four of Cups itu adalah missing opportunity. Kemudian the Page of Cups di sini ya salah langkah karena targetmu adalah the Ten of Cups ya. Dan ada kartu the Ten of Swords. Apa yang kamu putuskan di sini ya, artinya meninggalkan tempat kerjamu yang lama itu justru malah membuatmu makin repot, makin rempong. Itulah yang kamu alami saat ini ketika kamu melihat readingan ini ya. Oke, mari kita lihat saran dari universe untuk kamu Aquarius terkait situasimu ini. Karena aku rasa ini tidak akan clear dalam bulan Maret ini ya.
Yang bisa terbaca hanya sampai sini saja. Di near future kamu akan semakin sulit tidur, semakin sulit makan di posisi atau di tempat barumu ini ya. Oke, let me take 3 cards advices for Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars terkait dengan situasi karir dan keuangannya saat ini. Terima kasih. Tiga kartu nasihat untuk Aquarius dalam situasi karir dan keuangannya yang terbaca di readingan kali ini. Terima kasih. Oke. The Hangman turun di sini guys. Ini adalah your challenge ya. Diklarifikasi dengan the Ten of Swords, kemudian the Four of Cups dan the Page of Cups ya. Kartu nasihat untuk kamu lagi-lagi keluar the Hangman. Oke. The Hangman, Ace of Swords, dan kemudian the Magician. Wow. Kesalahan itu kamu lakukan dengan energi the Magician, maka untuk membetulkannya pun kamu akan menggunakan energi the Magician yang sama. Apakah kamu paham kira-kira Aquarius? This is ego ya, ketika kamu mau keluar dari perusahaan A atau dari tempat manapun itu ya guys. Kalau ini bisnis, pindah dari satu bisnis ke bisnis yang lain gitu ya, pindah bidang bisnis. Take how it resonates. Yang pasti perpindahanmu itu salah ya. Itu yang membuat kamu berada pada posisi jelimet saat ini. Seperti apa kamu kemarin berpindah dari A ke B, begitulah lagi cara yang harus kamu gunakan untuk kembali ke A dari B. Ya, dan itu pasti berkaitan dengan meminta maaf kepada pihak tertentu. Ya. You are the magician. Oke. Itulah yang akan menegakkan hangmanmu ini, karena ini datangnya tadi tertembaknya gini guys. Sebagai the hangman yang tegak ya, yang bisa memberikanmu pikiran yang jernih, yang clear, memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda tentunya, oke. Dan Ace of Swords di sini adalah perdamaian guys, gencatan senjata yang berkaitan dengan permintaan maaf. Take how it resonate guys ya. Ini sangat berpengaruh kepada keuanganmu aku rasa ke depannya kalau kamu tidak melakukan ini ya. Kartu nasihat dari universe ini, karena biar bagaimanapun kalau kondisimu stuck saat ini, kamu tidak akan bisa maksimal berkarya guys ya, apapun bidang karyamu saat ini, baik itu corporate ataupun bisnis ya. Ada satu pihak yang harus kamu tawari permohonan maafmu, dan itu sudah urgent guys ya, karena tadi ada muncul Two of Pentacles sebelum kita menshuffle kartu ini. Kamu punya kemampuan untuk melakukan itu Aquarius ya. Listen to me carefully. Kamu punya kemampuan untuk melakukan itu ya, sama besarnya ketika kamu membuat kesalahan ini. Orang yang berani berbuat kesalahan harus berani bertanggung jawab. Kekuatanmu sama besarnya ya. Ketika melakukan kesalahan, kekuatanmu masih sama. Hingga akhirnya nanti kamu bisa memperbaiki kesalahanmu. Itu yang aku rasakan dari readingan ini ya guys. Selama kalian masih belum berdamai, belum mengajak satu pihak berdamai atau satu oknum berdamai, kalian akan tetap berada pada posisi stuck ya, the hangman yang di cross. Itu akan sangat berpengaruh pada fisik bahkan guys, bukan hanya keuangan saja ya, kepada fisikmu, karena beban pikiranmu sangat berat saat ini ya. Segeralah memperbaiki situasi ini, segera betulkan ya, segera kembalikan semuanya menjadi baik kembali ya, menjadi seimbang kembali. Itu satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan the Ten of Cups dalam karir dan keuanganmu ini ya, happiness. As a family aku lihat di sini somehow guys ya, take how it resonates. Orang yang menganggap kamu seperti keluarga di perusahaan A itu ya, atau bisa jadi ini berhubungan dengan perusahaan keluarga yang baru-baru ini kamu hianati, maybe, I don't know ya. Yang jelas ada kesalahan besar yang kamu lakukan, saat ini kamu menyesal dan stuck di posisi barumu, dan kamu harus segera kembali agar kehidupanmu kembali menjadi normal. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian di readingan karir dan keuangan di bulan Maret 2022 ini Aquarius. Mudah-mudahan bisa membantu ya guys. Yang paling penting mudah-mudahan bisa menghibur ya. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya Aquarius. Dadah.